Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para hadirin, alhamdulillah kita semua umat Islam sudah memasuki hari kedua di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan ini saya yang dhaif mencoba untuk mengomentari beberapa persoalan yang sedang viral di YouTube terkait pernyataan Ustadz Dr. Ar-Razi Hashim MA yang mengatakan bahwa ruh manusia itu punya nama, yang kemudian kalau tidak salah diduga disangkal oleh Kiai Haji Idrus Romli dan Kiai Haji Koyum dari Jawa. Dan juga ada, kalau tidak salah nih, ada pernyataan UAS di mana mengomentari bahwa hanya Allah yang tahu. Wallahan bisab, kalau tidak salah seperti itu. Para hadirin, pernyataan yang diucapkan oleh Ustadz Dr. Ar-Razi Hashim MA itu yang mengatakan bahwa ruh manusia itu punya nama, itu adalah ranah ilmu tasawuf, ranah ilmu tarekat, ranah ilmu ma'rifat, yang barang tentu tidak akan ada di kitab-kitab fikih. Nah, bukan ranah fikih dan tidak akan ada di makom-makom syariat. Para hadirin, mari kita simak apa yang dikatakan oleh kitab Gunyah. Apakah benar ada tidak pernyataan Ustadz Dr. Ar-Razi Hashim tersebut? Nah, ini kebetulan alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah Ta'ala saya mempunyai kitab dari dulu, kitab Al-Gunyah, yang sanadnya alhamdulillah saya dapat ngaji dari Syekhul Mukarram Al-Alim Al-Alamah, yaitu Abuya Muhtadi Cidahu, Banten. Ini kitab Al-Gunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, berisi kitab fikih dan kitab tasawuf. Di dalam kitab ini di halaman 269 dikatakan, Kitabu Adabil Muridina minal fuqara is-shadiqina saliki tariqis sufiyatil ladzina saffan anil akhwiyatil mudilati wamsaku anil akhlaqil mardiyati qad khilu fi zumratil abdali wa ahlil wilayati wa tasifan bil ainiyati. Jadi ini kitab menjelaskan tentang adab muridin dari golongan-golongan orang-orang fakir as-shadiqin, orang-orang yang butuh, yang benar, yang butuh pada Allah Ta'ala, yang sedang salik, sedang menuju perjalanan pada kesucian, yaitu suci dari hawa, dari sifat-sifat al-mudilah yang hina, wamsaku anil akhlaqil mardiyah, yang membatasi dirinya dari segala akhlak-akhlak yang tercela agar mempunyai akhlak yang bagus, supaya fadhilu fi zumratil abdal, dan mereka itu adalah golongan orang-orang yang masuk ke dalam perkumpulan wali-wali abdal wa ahlil wilayah, dan ahli-ahli wali-wali, ahli kewalian yang mempunyai sifat bil ainiyati, yang mempunyai sifat yang jernih, yang tenang, yang sempurna hatinya. Faslun fi irodati wal muridi wal murad. Ini pasal menjelaskan beberapa pembahasan, yaitu tentang irodah menurut ahli tasawuf, wal murid, yaitu menurut ahli tasawuf, wal murad menurut ahli tasawuf. Para hadirin, di dalam tasawuf, di dalam tarekat dikenal ada irodah. Apa irodah itu? Amal irodah itu, adapun irodah itu fatarku ma'alihil adah, maka adalah sesuatu yang meninggalkan apa-apa yang sudah menjadi adat kebiasaan. Iroda adalah meninggalkan sesuatu
yang menjadi adat kebiasaan manusia kita ditinggalkan. Untuk apa? Wa tahqiquha wa nahudul qalbi fi talabil haqqi subhanahu wa ta'ala wa tarku ma siwa. Itu untuk mendapatkan hakikat kenikmatan qalbi dalam mencari hak, mencari al-haq, yaitu mencari Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika seseorang sedang menuju Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dia harus berthariqah yang mu'tabaroh, yang jelas, itu harus dibiat oleh seorang mursyid yang sahih. Dan seorang murid thariqah itu dia akan mengalami beberapa makom. Nah, di dalam kitab ini seorang murid harus mempunyai iradah, yaitu harus mempunyai perbuatan yang meninggalkan adat-adat kebiasaan dirinya. Ya. Umpamanya terbiasanya dia siang makan minum, dia tinggalkan menjadi tidak. Terbiasanya dia sepanjang malam tidur, ini dia bersungguh-sungguh untuk bangun, membaca kitab atau berzikir, bersolawat. Biasanya umpamanya dia berghibat, kemudian dia menahannya. Biasanya dia meninggalkan ibadah fardu, biasanya dia meninggalkan ibadah yang sunnah, maka ini dia melaksanakan. Biasanya dia mengagungkan uang, ini dia sebaliknya mengagungkan Allah. Nah, adat-adat itu yang harus dipunyai oleh seorang yang salik menuju Allah. Nah, orang yang sedang menuju Allah Ta'ala ini dibagi menjadi dua, para hadirin. Ada makom murid, fa'amal murid wal murad. Ada makom murid dan ada makom murad. Yang dikatakan murid di sini yaitu seorang ahli tasawuf, seorang yang salik menuju Allah Ta'ala. Dia segala sesuatunya dilakukan, ibadahnya dilakukan untuk menuju Allah. Dia yang berkeinginan menuju Allah. Segala sesuatunya itu dilakukan untuk usul kepada Allah. Tetapi kalau murad adalah seseorang hamba Allah Ta'ala yang diinginkan oleh Allah. Berbeda antara murid dengan murad. Kalau murid, orang yang baru menginginkan Allah. Tetapi kalau murad, orang yang sudah diinginkan oleh Allah. Nah, di sini tentu ada beberapa perbedaan. Nah, para hadirin, ketika seseorang ini sudah mencapai murid atau murad, makom murid atau makom murad, dia sedang salik, maka dia tentu akan berbeda-beda anugerah yang terjadi kepadanya. Dan perbedaan ini dijelaskan di dalam kitab ini banyak sekali, para hadirin. Yaitu diantaranya, kalau murid, fal muridu tolibun, kalau murid itu baru mencari segala sesuatu yang disukai oleh Allah, baru mencari Allah. Wal muradu matlubun, tapi kalau murad itu dicari oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau murid, ibadahnya ibadatul murid mujahadatun. Ibadahnya seorang murid itu mujahadah.
dengan kesungguhannya, dari kesungguhannya. Tapi ibadatul muradu mauhibatun, kalau ibadahnya murad adalah sebuah karunia dari Allah. Al-muridi maujudun, al-muridu maujudun. Tapi kalau murid itu maujud, masih maujud, masih nyata. Wal muradu fanin, tapi kalau murad sudah fana. Al muridu ya'malu lil iwad, tapi kalau murid itu beramalnya karena ingin upah, ingin sorga. Tapi kalau murad, wal muradu la yarul amal bal yarul taufiq wal minan. Tetapi kalau murad itu dia tidak melihat amal, dia tidak melihat upah, tetapi dia hanya melihat taufik dari Allah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seseorang kembali kepada tarekat, ketika seseorang sedang bertarekat melaksanakan salik, maka bisa terjadi dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula apalagi seorang murad, bisa jadi dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ibadahnya. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hikayan anillahi ta'ala. Sudah bersabda Nabi Muhammad SAW menceritakan sesuatu firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis qudsi. Beliau bersabda, la yazalu abdul mu'min tutaqarribu ilayya bin nawafil hatta ahabbu. Tidak berhenti, kata Allah Ta'ala, seorang hamba mukmin mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, bin nawafil, dengan melaksanakan yang fardu, apalagi yang sunnah-sunnah, perbuatan-perbuatan Rasul, semuanya dia laksanakan, sehingga kata Allah Ta'ala, aku mencintainya. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu, maka tatkala aku mencintainya, kata Allah Ta'ala, kepada orang tersebut, maka akulah pendengarannya, wabasaruhu, dan akulah penglihatannya, walisanu, akulah lisannya, akulah tangannya, warijluhu, akulah yang menggerakkan kakinya, dan akulah yang memberikan faedah-faedah kepadanya. Fabi yasma'u, dan olehku dia mendengar. Fabi yabsiru, dan olehku dia melihat. Fabi yang tiku, dan olehku dia berkata. Fabi yaqilu, dan olehku dia berpikir. Fabi yabtisu, dan olehku dia memukul. Jadi segala sesuatu yang terjadi kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu semata-mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lazim disebut dalam tarekat disebut jazbah, tapi tentu melalui malaikat-malaikatnya. Nah, bagaimana dengan pernyataan Ustadz Dr. Ar-Razi, ketika seorang salik sudah mencapai makom murid, apalagi makom murad, maka dia akan mengalami beberapa hal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini disebutkan, yaitu langsung pada salah satu contohnya ya. Wahiyal ma'rifatu billah. Dan ia, si murad akan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayantiku bihikmatillah, dan ia berbicaranya adalah hikmah dari Allah.
dan wa yulaqqabu bi alqabi yatamayyazu biha baina ahbabillahi ta'ala, dan dia akan diberi lakob atau julukan dengan julukan yang membedakannya di antara para kekasih Allah Ta'ala. Fayudkhilu fi khawasillah, dan orang tersebut akan dimasuk ke dalam golongan orang yang khas di sisi Allah. Nah, disinilah perhadirin, wa yusamma bi asma'in la ya'lamuha illallah, dan ia diberi nama, disebut, dipanggil oleh Allah bi asma'in, dengan asma, dengan nama, la ya'lamuha, tiada seorang pun tahu, illallah, kecuali Allah. Jadi inilah para hadirin mungkin yang dimaksud oleh Ustadz Dr. Ar-Razi Hashim MA yang dikatakan bahwa ruh manusia ini mempunyai nama. Jadi dalam kitab ini dijelaskan bahwa ketika seseorang sudah menjadi kekasih Allah, Habibullah, karena dia sudah mencapai makom torikoh, makom murid, makom murad, maka di sini Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepadanya yaitu penglihatannya oleh Allah, pendengarannya dari Allah, langkahnya oleh Allah, memukulnya oleh Allah, berbicaranya oleh Allah. Dan dia akan beri lakob, julukan oleh Allah Ta'ala, agar membedakan antara kekasih Allah yang satu dengan kekasih Allah yang lain. Karena dia sudah termasuk hayud khilu fi khawasillah, dia sudah masuk ke dalam golongan orang yang terkhusus di sisi Allah Ta'ala. Wa yusamma bi asma'in la ya'lamuha illallah, dan dia disebut, dipanggil Allah Ta'ala dengan asma, dengan nama yang tiada seorang pun tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, ini mungkin yang dikatakan oleh Ustadz Dr. Ar-Razi. Apakah benar ada beberapa auli Allah Ta'ala itu diberi nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam kitab Manaqib Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili, di situ dijelaskan bahwa Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili ketika beliau hendak berguru kepada gurunya yaitu Syekh Ibnu Masis Abdissalam, saat beliau akan mendatangi gurunya di salah satu bukit di daerah Maroko, saat itu Syekh Abdussalam memanggil Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili dengan julukan Ya Mubarak, yang sebelumnya Allah Ta'ala di dalam khulwahnya, di dalam khulwah Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili memanggilnya dengan panggilan Ya Mubarak. Begitu juga ketika Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili melaksanakan ziarah ke Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak langsung ziarah seperti halnya kita, tetapi beliau berdiri mengucapkan salam kepada Rasul sebelum memasuki makom Rasulullah, dan beliau tidak pernah mau masuk ke dalam makom Rasul sebelum ada sautan jawaban dari Rasulullah Muhammad SAW. Setelah beliau mengucapkan salam, Assalamu alaika ya Nabi Allah, maka berhari-hari beliau dalam sejarah menunggu jawaban dari Rasulullah, berhari-hari melaksanakan keinginannya agar disambut, diizinkan oleh Rasulullah untuk masuk ke makomnya. Kenapa sebabnya? Karena beliau berpikir makom Nabi Muhammad yang sekarang itu adalah dulunya rumah Rasulullah SAW. Sementara di dalam salah satu ayat tidak diizinkan seseorang masuk ke dalam rumah Rasul sebelum diizinkan oleh Rasul. Jadi Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili dalam manaqib tersebut masih memandang itu adalah rumah Rasulullah Muhammad SAW.
Dia kepanasan berapa hari, dan suatu hari Rasulullah Muhammad SAW menjawab salamnya, ya Mubarak. Jadi salah satu wali yang diberi lakob atau nama khusus karena perjalanan atau makom-makom ruhaninya, yaitu diantaranya Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzali dengan panggilan ya Mubarak. Demikian para hadirin, mudah-mudahan pernyataan saya ini walaupun tidak sempurna, ini bisa meluruskan, bisa memberikan pencerahan, gambaran terkait pernyataan Ustadz Dr. Ar-Razi Hasyim bahwa beliau mengucapkan dasar kitabnya, yaitu diantaranya kitab Gunyah ini, tetapi itu ranah ilmu tasawuf. Jadi menurut saya ucapan beliau benar karena ada dasar kitabnya, dan sanggahan Kiai Haji Idrus Romli dan yang lainnya pun itu benar karena mereka memandang dari sisi syariah, dari sisi fikih. Demikian para hadirin, semoga perbedaan di antara ulama-ulama kita itu menjadi sebuah rahmat, dan selesainya oleh kitab yang kita baca sebanyak-banyaknya, dan berguru kepada orang yang alim, alamah, yang sewarok-waroknya. Semoga umat Islam lebih rahmat dan hidayah. Semoga kita semua, khususnya Dr. Ar-Razi Hasyim, Kiai Haji Idrus Romli, Kiai Haji Qayyum, Ustadz Abdul Somad, dan ulama yang lain diberi taufik hidayah dan diberi derajat yang tinggi, ilmu yang manfaat, selamat dunia akhirat, dan selalu bersatu dalam persatuan ukhuwah Islamiyah. Saya yang doib mohon maaf kepada semuanya, wabil khusus kepada Ustadz Dr. Ar-Razi Hasyim, kepada Kiai Haji Idrus Romli, kepada Kiai Haji Qayyum, kepada Ustadz Abdul Somad. Jika tidak berkenan dan jika menyinggung sebelum dan sesudahnya, saya mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, dan jika pun ada kesalahan yang sengaja atau tidak dalam pembacaan kitab ini, karena saya masih belajar. Demikian saya Yusuf Priyanadi, pimpinan Ponpes Tekian Al-Mubarak Cinaka Serang, Banten, memohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.